ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Para asatidzah dan juga anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Afkar Siyasiyatun, tentang kitab Afkar Siyasi. Kita masuk dalam bab muqaddimah. Pekan lalu kita bahas bahwa umat Islam ini tidak memahami apa itu politik yang benar menurut Islam. Bahkan umat Islam ini juga tidak memahami politik yang salah, yang dicantumkan oleh orang-orang kafir pun tidak paham. Umat Islam ini dijauhkan juga dari partai politik yang benar, bahkan dijauhkan juga dari aktivitas politik. Dan ini adalah ulah dari orang-orang kafir, para antek-antek berdengung, para antek-antek kafir, ya, dan orang-orang yang tidak suka kaum muslimin bangkit, karena hanya dengan aktivitas politik bersama partai politik dan umat Islam paham tentang politik, dia akan bisa menghilangkan atau bahkan mencabut kekuasaan orang-orang kafir itu pada diri kaum muslimin. Karena makna politik itu adalah riayat usulul ummah dakhiliyah wa kharijiyah, mengurus urusan umat baik di dalam negeri, ya, dan di luar negeri, atau dari sisi umat dan juga negara. Ini makna politik. Jadi ngurus urusan umat. Jadi kalau politik Islam berarti mengurus urusan umat dengan syariat Islam, artinya menerapkan syariat Islam. Orang-orang kafir ini tidak suka dengan bagaimana syariat Islam diterapkan. Mereka menghancurkan daulah khilafah, yang daulah khilafah itulah sebenarnya entitas politik, lembaga politik, ya, politik kalau dikatakan inisiasi. Jadi badan politik bagi umat Islam untuk menerapkan syariat. Karena umat Islam ini mengatur urusannya itu dengan syariat Islam, dan itu harus ada daulah. Dan daulah ini berdiri harus dengan diawali dari partai politik yang beraktivitas politik dan memahamkan politik yang benar, tentu maksud di situ kepada umat. Karena Islam itu adalah juga aqidatun siyasiyah, akidah politis yang mengatur urusan umat semua. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi umat tidak tahu itu tentang masalah-masalah itu. Wa alaihi la budda min an ta'ni al-ummatul islamiyatu makna siyasati lughatan wa syar'an. Kemudian sudah seharusnya umat Islam ini memahami makna politik baik secara bahasa maupun secara syar'i. Jadi karena tadi politik ini menjadi penting bagi umat Islam ini sudah seharusnya memahami makna politik ini yang benar, baik secara bahasa maupun secara syarat, secara syariah. Wa annal Islam
La yujadu illa bidaulatil khilafah. Yang Islam itu tidak bisa didapati, tidak bisa diwujudkan kecuali dengan khilafah, dengan negara khilafah. Dan negara khilafah saat mengatur urusan umat dengan Islam ini berarti beraktivitas politik. Ingat. Jadi kalau misalnya umat Islam jauh dari politik yang sebenarnya, maka umat Islam gak bisa ngurus urusannya sendiri sesuai syariat. Contoh gini misalnya, umat Islam gak ngerti bahwa hukum potong tangan bagi pencuri itu disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Lalu dalam komunitas masyarakat, kaum muslimin, masyarakat orang-orang Islam, ada pencuri yang mencuri sesuai kadar dan nisabnya, sesuai dengan ketentuannya, ya, lebih dari 1/4 dinar yang dicuri. Di situ umat Islam sebenarnya dia tidak menerapkan syariat Islam pada pencuri tadi, maka pada saat itu sebenarnya umat Islam sudah berdosa. Tentu menerapkan hukuman bagi pencuri di tengah-tengah masyarakat tadi, masyarakat kaum muslimin tadi, harus sesuai dengan kondisinya. Yaitu apa? Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, harus ada seorang khalifahnya. Yang khalifah ini menjadi pemimpin bagi umat Islam untuk menerapkan syariat Islam. Ada pencuri, pencuri itu dipotong tangan oleh siapa? Oleh khalifah. Makanya kadang ada orang nggak mau dengan negara khilafah, dengan adanya khalifah, jangan-jangan dia suka mencuri. Nah, jangan-jangan dia nggak mau taubat, walaupun kalau sudah taubat, kalau sudah dia dipotong tangan dan dia dihukumi hukum Islam, dia dibersihkan dari dosanya. Nah, jadi ini diatur urusan dia kan, karena masyarakat itu pasti apa? Pasti ada masalah lah, pasti ada sesuatu yang mereka itu saling bergesekan. Ada juga kadang akur kaum muslim. Ya kayak macam kita di sini aja, kadang akur ya. Kadang ada juga yang kesel-keselan ya, ada juga kesel-keselan sedikit ya, sabar ya gitu ya. Ada juga yang marah-marahan, gak enak, ada juga. Masyarakat juga gitu, makanya harus diatur dengan urusan syariat Islam. Jadi gak mungkin terwujud politik Islam ini kecuali dengan daulah, ya kan? Wallati biduniha, ya, yughayidul Islam min kaunihi sia-sia, ya. Dan tanpa adanya daulah khilafah ini, ya kan, ini akan memalingkan Islam dari entitasnya secara politis. Jadi kalau nggak ada daulah khilafah, Islam sebenarnya dipalingkan. Jadi nggak sesuai. Jadi kalau ada orang ngomong saya ingin menerapkan syariat Islam, tapi tanpa adanya daulah khilafah, omong kosong. Kenapa begitu? Karena nanti khilafah itulah yang akan memberlakukan syariat Allah, sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana para khulafaur rasyidin, ya kan? Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, ya kan? Bahkan dalam satu hadis kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halakan nabi khalafahun nabi, ya kan? Wala nabi ba'di wasatakunu khulafahum fataksu, ya kan? Kata Rasulullah, nanti akan ada khalifah yang mengatur urusan kamu. Kalau dulu Bani Israel diatur urusan kamu itu oleh para nabi, kalau kamu bagaimana? Diatur oleh para khalifah, karena tidak ada nabi setelahku. Jadi sebenarnya kalau nggak ada khilafah, kaum muslimin itu nggak bisa menjalankan Islam secara totalitas. Nah,
hayyan illa bihadhihi daulah. Dan tidak bisa dianggap hidup kaum muslimin itu kecuali dengan adanya negara ini, khilafah ini. Jadi nggak bisa dibilang layu, mati. Kaum muslimin ini lemah, lunglai, nggak ada makanannya, lemes. Aisyah lemes nggak? Iya, tapi kalau lagi lemes gimana? Aduh, capek, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ngapain lagi? Nggak bisa, jalan aja susah, lari nggak bisa, duduk nggak bisa, belajar nggak bisa. Kenapa? Lemas, lelah kita, nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin tertidur aja. Kaum muslimin juga gitu. Kalau nggak ada daulah khilafah, maka pada saat itu kaum muslimin sebenarnya bagaimana? Dia tidak dalam kondisi yang hidup, sakit. Bi'itibariha kianan sia-sia tanfizian litatbiqi ahkamil Islam wa tanfiziha. Dengan anggapan atau dengan posisi daulah Islamiyah ini adalah kianan sia-sia, organ politis, badan politis, ya, kian sia-sia yang bagaimana tanfizian litatbiqi ahkamil Islam, secara langsung menerapkan, memberlakukan hukum-hukum Islam dan menjalankannya. Itu. Jadi daulah Islam menjalankannya. Ya. Wahia thariqatus syar'iyyah. Daulah itulah yang menjadi metode secara syariat allati tunaffizu biha ahkamul islami wa anzimatuhu, ya kan, fil hayatil ammah. Gimana ini? Bahwa daulah itulah yang menerapkan hukum-hukum syariat dan memberlakukannya pada kehidupan secara umum. Daulah itulah. Jadi kita nggak bisa, ini ada komunitas masyarakat satu RT Islam semua, tiba-tiba bagaimana? Ada yang mencuri tadi, potong tangannya, nggak boleh, nggak sesuai dengan apa ketentuan syariat. Kalau kita belajar usul fikih, ada khitabul wadi, ada khitabul syar'i. Ya, contoh, sholat zuhur wajib nggak? Secara syar'i, secara khitabul syar'i wajib. Tapi kalau secara wadi, hari ini zuhur wajib nggak saat ini? Enggak wajib, nanti. Begitu juga penerapan syariat Islam, potong tangan bisa nggak kemudian berlaku pada yang tidak ada khilafah? Nggak bisa, harus ada khilafahnya dulu. Itu maksudnya bahwa khilafah adalah kian siasi yang menerapkan syariat Islam. Wa anna Allaha qad aujaba 'alal ummati, dan sungguhnya Allah telah mewajibkan pada umat Islam ini tatbiq hadhil ahkam, untuk menerapkan hukum-hukumnya, hukum-hukum Islam ini. Wa harramal ihtikam li anzimatil kufr, dan juga mengharamkan untuk menerapkan pemerintahan dengan sistem kufur. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kata Rasulullah kan itu. Bagi kalian adalah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ini apa? Pemerintahan. Jadi kalau pakai sistem selain khilafah haram, karena nggak bisa menerapkan syariat Islam, nggak sesuai ketentuannya. Ya. Li mukhalifati hadil Islam, karena dengan adanya sistem kufur itu akan menyelisihi, ya, kepada Islam. Wali annaha min wadil bashar, dan sebenarnya hukum kufur itu buatan manusia, padahal Allah telah menetapkannya. Nah, jadi dalam Islam untuk menerapkan syariat Islam butuh entitas politik kian siasi. Apa kian siasi umat? Apa kian siasi umat? Daulah khilafah. Hah? Daulah khilafah. Apa khilafah? Iya betul. Apa kian siasi umat? Hah? Jadi dulu. Apa
kian sia-sia umat? Nah, Daulah khilafah. iya, khilafah. Malu ditanya ini, masih ngantuk ya? Nah itu, hari ini, paham ya? Nah, udah pertanyaan? Sedikit-sedikit. Ayo bertanya, katanya Sasa mau tanya? Enggak? Oh. Siapa? Sasa, ada mau tanya? Enggak? Cukup? Serius cukup? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya jawab, kita tunda minggu depan cari jawabannya. Paham? Makanya di sini harus umat Islam ini ngerti politik, ya, karena kian sia-sianya Daulah Islam itulah yang menerapkan politik Islam. Apa maksudnya? Mengurus urusan umat dengan syariat Islam. Nah itu. Jadi itu yang kemudian kita pelajari pagi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami sedikit-sedikit satu alinea dilakukan juga paham. Kalau lama bingung gimana? Ya ulang lagi ya belajarnya biar paham. Terima kasih. Mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.